Jadi sesuai dengan temanya nih, toxic parents. Nah, sebenarnya apa sih toxic parents itu ya? Toxic parents itu kalau mau disingkat sebenarnya ada banyak macam definisi ya, banyak yang Hmm. mendefinisikan tuh macam-macam. Tapi sebenarnya sudah sangat jelas dari istilah toxic itu sendiri, meracuni, akan merusak ya kan kondisi yang baik gitu. Jadi Hmm. ketika orang tua itu akhirnya justru apa pola yang dilakukan ya dalam pola asuh itu justru dampaknya merusak atau dampaknya itu nggak sehat ya untuk anaknya. Nah itu jadinya toxic parents gitu. Hmm. Seperti itu sih singkatnya ya, kurang lebih Hmm. Hmm. seperti Hmm. itu. Nah, jadi kalau toxic parents itu contoh-contoh konkretnya itu kira-kira kayak gimana ya? Maksudnya apa yang mereka lakukan pada anak sehingga mereka itu bisa dikategorikan kayak parent yang toxic seperti itu? Iya, sebenarnya kalau teman-teman baca ya, entah browsing atau apa, banyak sekali macamnya gitu ya. Ada yang misalnya orang tua yang terlalu menuntut, Hmm. kemudian ada orang tua yang dia itu misalnya justru mengabaikan gitu ya, anak itu dibiarkan tumbuh sendiri. Kadang-kadang kita iri ya sama orang tua temen misalnya ya, kok enak ya kamu tuh bebas banget, bebas merdeka, mau ngapa-ngapain aja tuh terserah, nggak ada yang kayaknya tuh ngurusin kamu, nggak ada yang terlalu ngelarang-larang kamu lah gitu ya. Tapi sebenarnya jauh di dalam lubuk hati setiap anak itu pengen diurusin pada dasarnya ya gitu. Nah Nah, justru ya, ya. mungkin aja waktu kita iri gitu sama teman kita, sebenarnya teman kita tuh iri sama kita karena diurusin. Ada ya, ada seorang teman yang juga cerita bahwa um, dia pernah protes gitu ya, pernah protes kenapa kok nggak pernah misalnya tugas-tugas tuh disuruh atau apa gitu ya, sedangkan teman-temannya tuh disuruh belajar gitu, dia kok enggak. Sebenarnya orang tuanya kan melihat nggak perlu ya, anak ini udah bisa bertanggung jawab sendiri, tapi mungkin di dalam hatinya ya ada keinginan juga ya untuk diperhatikan dalam bentuk-bentuk seperti itu gitu. Tapi bukan Hmm. berarti ya kalau kita nggak disuruh belajar kemudian oh itu toxic parent, nggak juga ya, karena kan Hmm. sebenarnya depend, benar-benar tergantung ya, tergantung banget kondisi anak itu seperti apa. Nah kalau kita misalnya orang tua itu lihat, saya kayak tadi ya, saya rasa orang tuanya tuh lihat anak ini udah bisa bertanggung jawab nih gitu ya. Dan dia memberikan kelonggaran-kelonggaran. Atau ada kalau yang toksik biasanya orang tua yang benar-benar mengabaikan ya, nggak ngurus sama Hmm. sekali, dan anak itu nggak merasa diurusin, nggak merasa dia itu diperhatikan jadinya gitu. Hmm. Kemudian orang tua yang ingin anak itu menjadi seperti dirinya, misalnya ya dia tuh merasa karirnya sukses, kemudian dia mau anaknya menjadi seperti dia juga. Nah itu kan juga jadinya toksik ya, anak misalnya minatnya nggak di situ tapi dipaksa seperti itu. Kemudian ada orang tua yang dasarnya dari kebutuhan ya, yang tadi misalnya saya sempat bilang menuntut, sebenarnya dasarnya dari dia punya kebutuhan, dan dia minta anak itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia, misalnya akan penghargaan. Ah. Nah, anaknya yang kemudian dijadikan sumber untuk memenuhi kebutuhan itu. Kalau anaknya berprestasi, otomatis dia akan mendapatkan penghargaan. Jadi itu jadinya toksik dan tidak apa ya, tidak baik buat anak gitu. Anak bisa Hmm. tertekan, anak kehilangan dirinya gitu ya. Anak sendiri kalau terus ada orang tua yang misalnya terlalu mengontrol, kemudian anak pada waktu dia beranjak remaja dan dewasa, dia giliran yang harus mengambil keputusan, dia kebingungan karena orang tuanya terlalu mengontrol dan selalu um, akhirnya tuh orang tuanya yang memutuskan, selalu keputusan orang tuanya, sehingga waktunya anak ini yang mengambil keputusan, dia ditanya maunya apa gitu ya, dia juga bingung, dia juga nggak ngerti, dia juga meragukan dirinya, misalnya seperti itu. Dan masih banyak lagi, ada orang-orang yang menggolongkan toxic parent ini ke dalam beberapa istilah-istilah juga gitu ya. Sebenarnya ada macam-macam, cuman ini beberapa contoh aja. Hmm. Saya pikir teman-teman akan menemui kok di rumah masing-masing, karena sebenarnya orang tua kita nggak sempurna ya, nggak ada satupun yang sempurna gitu.
Jadi sebenarnya karena kita ini jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa, dalam kondisi berdosa, kita itu cenderung pada akhirnya akan melukai juga ya anak kita. Kemudian anak juga nggak ada yang sempurna, anak juga akan melukai orang tuanya. Nah, sebenarnya dalam konteks toksik ini kan akhirnya kalau mau dilihat dari sudut pandang keberdosaan kita, kejatuhan kita, ketidaksempurnaan kita, akhirnya kita semua potensial untuk jadi toksik ya, gitu. Bener nggak, San? Iya, Karena benar. kan cuman kadarnya ya, ada orang tua yang sangat abusive, mukul, kebutuhan anak nggak dipenuhi, baik kebutuhan emosional, kebutuhan fisik, kebutuhan akan rasa aman, dan sebagainya itu nggak terpenuhi sampai seberapa jauh. Nah, makin toksik kan akan makin parah ya, tapi sebenarnya dalam kadar yang terkecil pun kita potensial menjadi orang yang toksik karena sebenarnya kita nggak perfect gitu. Kita nggak akan bisa punya dan menjalankan pola asuh yang sempurna. Nggak ada satupun orang tua yang bisa sempurna gitu. Jadi pada akhirnya tentu selalu akan ada kadar toksik. Walaupun kayak misalnya saya seorang konselor sekalipun yang belajar tentang parenting sekalipun, saya juga potensial untuk menjadi toksik ya untuk anak saya karena saya juga nggak sempurna gitu. Jadi di dalam ketidaksempurnaan saya potensial untuk menjadi toksik, saya bisa toksik, jadi toxic parents gitu. Nah, dan di sisi anak juga ya, pada waktu kita orang tua menyampaikan kasih kita dalam berbagai cara ya, kita memenuhi kebutuhannya, kita memeluk, kita mengatakan kepada dia kita menyayanginya. Tapi anak sebagai receiver atau penerima kasih kita itu juga nggak sempurna. Jadi ibaratnya lagi oper-operan sinyal ya. Ini misalnya orang tua yang memberikan sinyal gitu ya. Penerima sinyalnya ini juga nggak sempurna. Sehingga kadang-kadang juga salah paham. Maksudnya kita baik, dia menerima bahwa itu jahat, itu nggak baik gitu. Saya pernah jadi anak dan saya pernah juga menganggap kok gitu sih orang tua saya gitu ya. Sekarang giliran saya jadi orang tua, saya juga mengalami gitu. Anak saya maksud saya baik, saya sampaikan dengan baik, tapi anak saya juga kadang-kadang ngomong, mama nakal, mama jahat gitu, mama nggak sayang aku, itu juga gitu. Karena ya sebagai anak dia juga receiver atau penerima kasih yang tidak sempurna. Jadi kita memberikan juga di dalam keadaan yang tidak sempurna, dia juga menerima di dalam ketidaksempurnaan. Kadang-kadang dia salah paham juga gitu. Gitu sih. Nah, jadi tadi kan kamu juga sempat bilang ada orang tua yang mungkin memakai anaknya sebagai sumber pemenuhan kebutuhan seperti itu. Nah, iya. Tapi kan rata-rata semua orang, apalagi orang tua timur ya, kita sebagai orang timur ya, wah kayaknya kalau anak mencapai prestasi, mencapai sesuatu, kayaknya itu memang jadi kebanggaan bagi kita misalnya. Nah, tapi apa yang membedakan ya antara seseorang orang tua yang masih dalam kadar normal dengan orang tua yang memang udah bisa dibilang toksik? Apakah kalau yang dari tadi yang kamu sampaikan, apakah mereka itu kayak self-center gitu ya, semuanya harus ke aku yang pertama, bukan anak lagi. Apakah seperti itu, An? Iya, itu baik sekali ya, Susan tadi merangkum, karena self-centeredness itu ya, yang pada akhirnya tuh membuat kita jadinya toksik sekali. Karena misalnya nih pada waktu kita menuntut anak untuk dia berprestasi, tapi kemudian sebenarnya dia itu kayak kita itu menganggap dia sebagai proyek gitu ya, yang mesti sukses, mesti bagus, kayak sebuah, akhirnya anak itu merasa kayak sebuah produk ya, yang produk atau alat gitu yang dipakai oleh orang tuanya, seperti itu. Jadi memang orang tua yang akhirnya self-centered gitu ya, lebih mementingkan dirinya. Bahkan ada orang tua yang misalnya nih mau pergi liburan, ini contoh kecil ya, misalnya mau pergi liburan, anaknya tuh sebenarnya
di tempat itu nggak akan happy karena nggak ada tempat yang mengakomodasi kebutuhan dia sebagai anak. Tapi orang tuanya pengen ke sana, ya udah dia nggak peduli. Yang penting aku happy, yang penting di tempat ini aku happy. Anakku terserah deh, mereka mau bosen, mereka mau nggak happy di tempat ini. Itu contoh kecil aja ya, karena dari contoh yang sekecil itu aja kita nggak bisa sacrifice kebutuhan kita, sacrifice diri kita untuk anak. Untuk hal yang lebih besar lagi, mana mungkin kita bisa mengorbankan kepentingan kita gitu. Padahal salah satu ciri orang tua yang bisa mengasuh dengan baik adalah dia mesti rela berkorban gitu. Karena tentu mama saya tuh selalu ini satu kebenaran yang saya setujui sih dari pendapat mama saya ya. Mama saya tuh selalu bilang, air terjun itu mengalirnya itu selalu dari atas ke bawah. Lalu dia berkata seperti ini, orang tua itu akan selalu sayang sama anaknya, mencurahkan semua yang dia miliki untuk anaknya, tapi belum tentu anak itu bisa sesayang itu dan mengembalikan kasih sebesar itu kepada orang tuanya. Jadi sebenarnya ini mengatakan juga tentang pengorbanan ya. Dia mengibaratkan orang tua kan seperti air terjun yang dari atas ke bawah, anak yang di bawah ya, menerima limpahan itu. Jadi sebenarnya belum tentu anak itu bisa berkorban balik seperti itu untuk orang tua. Itu benar dan memang orang tua juga, anak juga tidak wajib ya. Tidak wajib, apalagi dia masih kecil, dia belum bisa apa-apa. Sudah sepantasnya orang tua itu yang memberikan perhatian, yang memenuhi kebutuhannya, bukan sebaliknya anak yang kemudian memenuhi kebutuhan orang tuanya gitu. Dan mungkin kata kunci sacrifice tadi itu ya, berkorban tadi itu yang mungkin membedakan antara orang tua yang toksik dengan orang tua yang enggak toksik gitu. Soalnya kan memang kadang kayak aku waktu kecil kan dipukul juga gitu kan. Tapi ya mereka memukul atas dasar kasih juga dan bukan yang karena melampiaskan kekesalannya seperti Nah, kalau memang nggak tahu ya teman-teman mungkin apakah memang hidup dalam kondisi orang tua yang toksik atau enggak, tapi kira-kira menurut Anita sendiri ada nggak kayak dampak-dampaknya entah secara psikologis kah, secara mental bagi anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang seperti itu? Iya, anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang toksik gitu ya, yang kalau tadi mau dirangkum dengan kata self-centered gitu ya, pada akhirnya ya akan berdampak sekali kepada macam-macam. Kalau orang tua itu memang memakai anak untuk memenuhi kebutuhan dia, anak jadinya kehilangan dirinya ya. Jadinya dia menjadi anak yang people pleasure, pernah dengar nggak? Selalu ingin menyenangkan orang lain. Kemudian dia, karena dari kecil dia udah terbiasa untuk dia harus kayak mempelajari atau tahu gimana sih caranya untuk menyenangkan orang tuaku, tahu gimana sih caranya untuk supaya orang tuaku ini tetap stabil, tetap happy, tetap fulfilled gitu ya. Gimana caranya? Nah dari kecil dia selalu belajar seperti itu pada akhirnya gitu, dan dia jadi anak yang ragu juga dengan dirinya gitu ya. Kalau anak-anak yang dituntut bisa seperti itu, kemudian anak yang yaitu tadi sulit untuk tahu maunya dia sebenarnya apa. Jadi di dalam pembentukan identitas dirinya itu jadi terganggu. Jadi akhirnya dia jadi gamang ya. Jadi gak bisa mengakar gitu. Jadi anak tuh gak bisa ini aku mau, itu aja sulit sekali gitu. Karena ya dia udah terbiasa untuk mencari tahu apa ya yang menyenangkan orang lain, atau apa ya yang diterima oleh orang tuaku, apa yang nggak diterima oleh orang tuaku misalnya, tapi bukan menanyakan apa yang aku sendiri sukai, apa yang aku sendiri maui, kayak gitu. Jadi akhirnya itu salah satunya. Kemudian nanti kalau kan ada berbagai macam ya sebenarnya pola asuh yang tidak sehat di rumah. Nah, juga bisa berdampak misalnya pada kecemasan, anak itu jadi mudah cemas, itu juga bisa bahkan sampai ke depresi dan sebagainya gitu. Jadi memang macam-macam sih gitu. Kadang-kadang ada orang tua yang membanding-bandingkan misalnya,
sehingga anak itu selalu merasa dia lebih kecil, dia sangat kecil, dia nggak berdaya, dia itu nggak bagus, never good enough gitu. Jadi karena macam-macam pola asuhnya akan menghasilkan atau berdampaknya itu juga macam-macam gitu. Yang saya sebutkan hanya beberapa aja, tapi memang ya akan berdampak gitu pastinya. Dan yang tadi kayak yang Aneta bilang tuh, kayak dia seakan-akan harus selalu membaca suasana hati orang tuanya itu pada hari itu gimana, sehingga dia perlu kayak menyesuaikan diri dengan itu. Betul, iya itu salah satunya ya, ketika orang tua itu menjadikan anak jadi jawaban atas kebutuhan dia gitu. Ada lagi misalnya orang tua yang tidak siap jadi orang tua ya. Misalnya dia itu udah sedang misalnya dalam ekonominya lagi membangun nih, misalnya nih ceritanya lagi memapankan keluarga gitu ya, tapi dia nggak mau dulu kehadiran anak itu, tapi ternyata sama Tuhan dikaruniai anak misalnya, kemudian ya dia dalam kondisi yang tidak sehat, jadi nggak siap, bukan nggak sehat ya, dalam kondisi yang tidak siap, sehingga belum apa-apa ya di dalam kandungan anak itu udah tertolak sebenarnya. Nah pada waktu lahir akan ada kemungkinan anak itu mengalami penolakan-penolakan yang real juga gitu, bukan hanya perasaan tertolak yang dia rasakan selama dia di dalam kandungan mamanya, tapi juga pada waktu dia lahir gitu ya. Kadang-kadang waktu bayi itu kan sangat banyak membutuhkan orang tuanya ya. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit tuh apa gitu, butuh dimandiin, butuh beri susu dan sebagainya, butuhnya banyak. Nah pada waktu orang tua nggak siap, nah akhirnya itu tuh bisa mengalami akhirnya penolakan, anak itu mengalami penolakan dari orang tuanya gitu ya, karena ya dikit-dikit nangis nanti orang tuanya marahin, nyusahin. Jadi dari kecil udah dianggap sebagai beban yang menyusahkan. Nah sampai besar kemudian dia akan juga mengalami tuh, akan kebawa, akan merasakan juga bahwa dia itu ditolak, dia itu dianggap beban oleh orang tuanya. Jadi seperti dalam tanda kutip seperti kutukan gitu akhirnya. Dan itu kan nggak enak ya, buat bayangkan kalau kita dianggap kita membawa sial misalnya gitu di dalam rumah itu kan nggak enak sekali gitu. Itu pasti akan menciutkan kita. Iya. Dan mungkin pasti itu akan sering jadi bahan anak itu akan jadi sering korban pelampiasan amarah orang tua, karena dia pasti merasa marah kan, kayak anak ini udah menghalangi gambaran masa depan idealnya gitu. Betul. Jadi bisa seperti itu. Nah kalau misalnya kan ada orang tua yang kayak anaknya berhasil, tapi justru kayak dikecilkan, kamu mah nggak ada apa-apanya dibandingkan mama dulu, mama bla 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 bla, atau misalnya papa dulu bla bla bla. Nah itu apakah termasuk toksik juga? Tentu ya, karena iya tentu dibanding-bandingkan. Dulu misalnya papa udah dari kecil itu bisa kerja, coba cari uang, bisa mandiri gitu ya. Atau misalnya ada tuh yang mama dari muda sebelum menikah, mama udah punya penghasilan sendiri, udah bisa berdiri sendiri, nggak numpang sama suami. Jadi sebelum menikah udah mandiri. Kamu kerja dong sekarang gitu ya, kamu mesti mandiri juga seperti mama. Kalau dulu mama bisa, kamu juga bisa. Kalau dulu papa bisa, kamu juga bisa. Dan kadang-kadang diikuti juga dengan misalnya kamu kok membandingkannya itu kemudian jadinya seperti mengecilkan atau merendahkan kemampuan anak itu gitu. Misalnya dulu papa seumuran kamu udah bisa kayak gini, kamu sekarang nggak bisa apa-apa. Nah akhirnya tuh muncul itu tadi tuh label-label, kamu nggak bisa apa-apa, itu muncul label-label yang membarengi pembandingan itu, muncul label-label yang tidak sehat, dan itu dibawa anak sampai dia besar gitu. Dan mungkin ini jadi kayak
pola yang dipakai setiap hari ya, kayak pola komunikasi yang udah terjadi. Jadi itu kayak namanya pola dilakukan tiap hari kan akhirnya jadi masuk ke dalam pikiran anak. Betul. Jadi anak nggak perlu ajak orang tuanya, misalnya dia pindah ke Kutub Utara misalnya ya, dia tinggal di sana biar jauh dari toxic parents-nya misalnya gitu. Nggak perlu sampai ke, maksudnya nggak perlu orang tuanya tuh nyusul dia ke Kutub Utara. Orang tua itu udah ada di dalam pikiran dia gitu. Udah dia mau ke Kutub Utara sekalipun, pikiran-pikiran itu ikut bersama dengan dia gitu. Iya. Karena udah masuk ya, udah kayak nyerep gitu, kayak spons kan. Aku pernah ingat siapa yang ngomong ya, pikiran anak itu kan seperti spons yang selalu menyerap, entahkah yang buruk, yang baik, selalu diserapkan. Iya. Nah, jadi saya ingat tuh Pak Paul Gunadi pernah berkata ya, pada usia-usia tertentu, waktu anak itu lebih kecil, anak itu seperti semen basah gitu. Semen basah yang waktu itu masih kita bisa bentuk, kita bisa cetak. Ini dalam artian ini menyederhanakan ya, sebenarnya anak kan tidak semudah itu kita cetak, tapi maksudnya ini gambaran sederhana aja bahwa anak itu masih lentur, masih seperti semen basah, masih lebih mudah dibentuk. Relasi dengan kita misalnya nih pada waktu baby kita nggak deket sama dia, terus masih dia kecil, dia balita, kita berusaha untuk catch up misalnya, saya kayaknya harus deket sama anak saya, terus kita catch up relasi itu, kita mendekat. Nah itu masih lebih mudah. Sampai di usia tertentu semen itu udah mengering, mengeras gitu ya, dan itu udah lebih susah untuk kita ubah, kita utak-atik gitu. Jadi kita itu punya batas waktu sebenarnya ya untuk itu tadi spons tadi ya yang Susan bilang itu, anak itu menyerap, mengimitasi, itu ada golden age-nya gitu. Pada waktu anak-anak usia lebih kecil, mereka lebih mudah menyerap. Nah, apa yang kita berikan kepada mereka gitu ya pada waktu-waktu itu. Nanti kalau anak udah beranjak remaja, sebenarnya udah lebih susah untuk kita mau kita lindungi, mau kita jaga aja tuh udah lebih susah ya gitu, karena dia udah punya kemauan dia sendiri, dia udah punya ya kemandirian ya, dan pikiran-pikiran dia sendiri gitu. Nah jadi kalau misalnya memang kita hidup ya, kan kita nggak bisa memilih siapa orang tua kita gitu kan, dan ternyata kalau misalnya orang tua kita ya memang termasuk golongan toxic parents. Nah apa yang kita bisa lakukan, Am? Iya, kalau itu yang terjadi dan memang rasanya kita sulit sekali ya untuk terus tinggal bersama orang tua kita. Kalau kita masih usia remaja dan kita masih harus bergantung kepada orang tua, ya mau nggak mau kita tetap ada di situ ya. Tapi kita menjaga, kita membangun pagar atau batasan yang sehat. Jadi kita berusaha untuk mengutarakan misalnya pendapat kita dengan cara yang, kan kita diajarin untuk hormatilah orang tuamu ya. Jadi kita tetap hormati mereka, bagaimanapun mereka itu orang tua kita gitu. Bagaimanapun kalau tidak ada mereka, tidak ada kita gitu. Dan sebenarnya mayoritas orang tua pun hampir semua saya pikir menginginkan yang terbaik bagi anaknya juga gitu. Menginginkan anaknya mengalami hal-hal yang baik, punya hidup yang baik gitu. Nah, jadi kita respect mereka gitu. Kalaupun kita merasa ya bahwa ini mereka nggak patut mendapatkan respect kita, ya tetap kita respect mereka. Karena Alkitab bilang untuk kita menghormati orang tua kita gitu. Dan kita menghormati orang lain gitu ya, termasuk orang tua kita atau orang-orang di sekitar kita, bukan karena mereka itu patut atau tidak patut kita hormati atau hargai, tapi karena kita adalah orang yang terhormat, sehingga kita menghormati orang lain gitu. Itu matternya adalah siapa sebenarnya kita, melihat diri kita tuh seperti apa. Apakah kita orang terhormat yang mau menghormati siapapun yang ada di hadapan kita, atau bukan misalnya, atau seperti apa gitu. Sebenarnya itu berangkat dari diri kita.
tidak peduli orang yang di hadapan kita itu layak atau tidak layak dihormati menurut kita gitu. Kemudian kita bangun batasan yang sehat itu tadi di dalam gelembung respect ya, tetap respect itu kita bawa. Kita misalnya membangun batasan itu dengan mengutarakan pendapat kita. Tentunya kalau kita selama ini nggak pernah tahu pendapat kita apa, susah juga ya kita mau mengatakan apa, kan nggak ada pendapatnya. Karena selama ini misalnya kita punya orang tua yang mengontrol, menentukan misalnya gitu. Nah, kita aware dulu di dalam diri kita mulai perlahan-lahan membangun pagar atau taruh deh satu batu bata dulu gitu ya. Dengan cara sering-sering menanyakan pendapat diri kita dulu misalnya. Sebenarnya aku maunya apa ya? Sebenarnya apa yang aku sukai ya? Misalnya gitu. Nah, pada waktu itu kita tanyakan kepada diri kita, mungkin awalnya kita bingung, tapi lama-kelamaan kita akan perlahan-lahan menemukan. Kadang-kadang kita juga menemukan, kemarin aku suka ini, tapi hari ini kok aku kayaknya lebih suka ini. Nah, nanti kita berproses. Yang penting tanyakan dulu kepada diri kita sendiri sebelum kita bertanya kepada orang lain, misalnya. Nah, setelah kita bertanya pada diri kita sendiri, kalau memang kita masih ragu-ragu dan kita butuh pendapat orang lain, nggak apa-apa, baru tanyakan. Tapi mulai dulu dengan misalnya menanyakan kepada diri sendiri dulu gitu. Nah, kalau kita udah tahu, kita bisa merumuskan apa yang kita inginkan. Kita bilang kepada orang tua kita, with respect, bahwa saya punya pendapat demikian gitu ya. Mungkin berbeda dengan mama papa, mungkin keinginan dan mimpi saya berbeda dengan keinginan dan mimpi mama papa. Saya tahu mama papa ingin yang terbaik buat saya, tapi saya nggak merasa itu adalah yang terbaik dan yang sesuai dengan diri saya gitu. Boleh nggak misalnya ya kita berdiskusi, bernegosiasi gitu ya. Boleh nggak saya diberi waktu misalnya. Diberi waktu untuk mewujudkan keinginan saya, misalnya selama satu periode tertentu, saya akan jalani dan nanti mama papa lihat bagaimana gitu. Boleh nggak kalau seperti itu misalnya ya. Kalau masih susah juga ya, kadang-kadang kita masih nggak bisa juga memperjuangkan itu, ya udah mau nggak mau, kalau kita sangat yakin misalnya nih keputusan memilih kuliah misalnya gitu ya, dan itu menentukan masa depan kita, dan benar-benar pilihan orang tua kita tahu itu sangat nggak tepat dan jauh dari yang semestinya tuh kita apalagi kalau kita udah konsultasi sama Cisusan misalnya, konseling karir, orang tua kita minta kita jadi dokter padahal kita nggak cocok dan nggak sesuai sama misalnya bidang karir itu, atau orang tua kita minta kita jadi seniman yang misalnya dan kita nggak cocok juga dengan itu, kita cocoknya jadi yang lain. Nah, ketika kita udah yakin dan kita emang tahu, kita nggak sembarangan ngawur ya, tapi kita sungguh-sungguh mencari tahu. Nah, itu memang nggak tepat rasanya, ya terpaksa kita ya udah nggak menuruti itu gitu ya, nggak menuruti keinginan mereka ketika kita tahu bahwa yang kita lakukan itu benar-benar itu lebih tepat menurut kita gitu ya. Karena saya mau katakan bahwa menghormati tidak sama dengan menuruti gitu. Pada waktu kita disuruh melakukan misalnya, kamu curi barang ini contoh ekstrim ya, contoh ekstrim nih biar jelas gitu. Biasanya kan blur ya, milih jurusan atau milih pasangan, itu kan mungkin bukan sesuatu yang disuruh melakukan sesuatu yang buruk, tapi mungkin kurang tepat gitu ya. Tapi ini misalnya nih kita disuruh melakukan sesuatu yang buruk, benar-benar salah. Misalnya, kamu ambil aja itu, nggak usah bilang sama orangnya, padahal kita tahu kalau kita ambil dan nggak bilang itu kita melakukan suatu hal yang salah, kita nyuri atau kita ngambil nggak pakai izin misalnya gitu ya. Nah, kita menghormati orang tua kita bukan berarti kita menuruti orang tua kita gitu. Kalau itu memang sesuatu yang salah, kita bisa katakan sorry, aku nggak mau gitu ya, maaf menurut aku itu salah gitu. Nah, ya kita nggak harus menuruti gitu. Maaf menurut aku itu kurang tepat. Nah, kita nggak harus menuruti. Jadi kita bangun batasan yang sehat gitu. Boundaries, bahwa saya punya hidup saya, walaupun saya masih di dalam pengasuhan, perlindungan orang tua saya, maka saya sebisa mungkin kalau kita masih bisa turutin, kita turutin gitu. Tapi kalau ada hal-hal yang memang itu signifikan sekali,
dan kita yakin, ya kita tarik batas yang jelas bahwa saya punya kehidupan juga yang saya bisa putuskan dari kemauan saya, dari kerinduan saya juga bisa punya keinginan, misalnya seperti itu. Nah, itu salah satu yang bisa menolong ya, mulai mengatakan tidak kalau memang kita tidak bisa, mulai berani mengatakan ya iya kalau memang iya, enggak kalau memang enggak gitu. Jadi enggak selalu kayak selalu harus menuruti, selalu harus mengikuti gitu ya. Gitu sih. Dan kadang-kadang anak itu memusatkan kehidupannya, pusat hidupnya itu, pusat dunianya itu adalah orang tua. Nah, saya mau katakan bahwa tidak semuanya itu tentang orang tua kita, tentang membuat orang tua kita bangga, tentang membahagiakan orang tua kita, tentang misalnya membuat hidup mereka nyaman di hari tua, dan berbagai macam yang kita rencanakan berpusat kepada mereka gitu. Sebenarnya nggak demikian, karena ya pada akhirnya kita hidup sebenarnya bagi Tuhan, bukan bagi orang tua kita. Bahkan pada waktu kita menghormati orang tua kita melakukannya karena Tuhan meminta kita untuk menghormati mereka gitu. Bukan karena orang tua kita minta untuk kita hormati, atau kita jangan sampai kita dicap anak durhaka kemudian kita hormati, bukan. Tapi tetap berpusat pada Tuhan. Jadi jangan memusatkan hidup kita kepada orang tua gitu. Kemudian orang tua jadi pusat dunia kita. Juga jangan memusatkan diri kita, kemudian menjadikan diri kita sendiri sebagai pusat dari dunia kita, keinginan kita, semua kehidupannya untuk kita gitu ya, tapi tetap God-centered gitu, bahwa semuanya untuk Tuhan. Ketika kita lakukan sesuatu yang baik bagi orang tua kita, sekalipun mereka toksik misalnya ya, itu kita lakukan untuk Tuhan. Pada waktu kita menggapai impian-impian kita mau memberikan yang terbaik, nah kita juga bukan lakukan untuk diri kita, tapi kita mau lakukan untuk Tuhan gitu. Jadi pusatnya, kita mesti benar pusatnya ke Tuhan gitu. Iya. Benar ya, pusatnya bukan orang tua, bukan pekerjaan, bukan pasangan. Maksudnya kalau ditarik aspek yang lebih luas ya, pusatnya bukan segala sesuatu yang ada di dunia ini, tapi pusatnya adalah Tuhan gitu. Wah. Nah, bagi teman-teman, sebentar ya, bagi teman-teman yang mungkin kalau punya pertanyaan, yang pengen tanya-tanya dengan Cik Anita, silahkan diketik di kolom komentar, nanti kita akan tanyakan. Nah, tapi kan tinggal dengan orang tua yang toksik, mau nggak mau pasti ada luka hati yang terjadi kan. Nah, bisa jadi yang seperti tadi Anita bilang, mungkin dia tumbuh jadi anak yang penakut, yang tidak bisa mengambil keputusan. Nah, tapi luka-luka emosi dari misalnya kata-kata yang kejam, misalnya bagusan kamu nggak ada di dunia misalnya contohnya, terus kamu yang bawa sial seperti yang tadi, itu sendiri kan membawa kesedihan dan kepiluan ya bagi seorang anak ya. Nah, bagaimana memproses ini? Kalau kita sendiri ya sebagai anak yang terluka gitu ya, ya kalau memang itu luka yang kita pertama-tama kan kita mau menyadari ya, pada waktu kita terluka kemudian kita tutup begitu aja, luka itu kan nggak akan sembuh dengan sendirinya ya. Nah, justru apa yang akan terjadi ya, luka itu akan justru makin infeksi di dalam sana gitu. Jadi sebenarnya kita mau membuka dan kita mau melihat luka itu dulu gitu. Luka apa itu? Apa yang menyakitkan buat kita gitu ya? Apa sih yang kita alami selama kita bertumbuh? Kemudian itu menjadi luka ya di dalam batin kita. Nah, pada waktu itu kita buka dan kita lihat, kita sadari, kita rasakan kembali, kita masuk ke dalam kesadaran ya bahwa saya sedang terluka, dan sejauh mana, separah apa luka saya gitu. Pada waktu kita sudah menyadarinya, kita aware ya, kita mau masuk dalam tahap penerimaan, kita accept, kita terima. Ini adalah luka saya gitu.
Nah, pada waktu kita mengatakan bahwa itu milik saya, itu adalah luka saya, kitanya jadi pegang tanggung jawab atas luka itu. Kita tidak lagi menuntut orang lain untuk, misalnya kita menuntut orang tua kita untuk harusnya kamu tidak melukai saya, atau harusnya kamu itu minta maaf untuk saya bisa sembuh dan sebagainya, atau menuntut orang lain untuk memperlakukan kita sehingga tidak memperparah luka kita, atau misalnya menutup ya, meminta orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita sehingga luka itu bisa tertutup. Itu enggak, tapi kita mau itu milik saya gitu. Ini luka saya, ini tanggung jawab saya. Bukan tanggung jawab orang tua saya, bukan tanggung jawab teman-teman saya, bukan tanggung jawab pasangan saya, tapi ini tanggung jawab saya. Nah, pada waktu kita memiliki luka itu, jadi ini bagian dari saya, kita akan hidup bersama dengan dia gitu, berdampingan dengan luka itu. Nah, kayak gini ya, pada waktu kita itu beli sebuah barang, ketika barang itu sudah menjadi milik saya bisa apain aja gitu ya. Tapi kalau itu masih kita lihat sebagai barang orang lain di toko itu, kita nggak akan bisa otak-atik, nggak akan bisa kita apa-apain. Nah, luka juga seperti itu. Ketika kita akui, kita terima itu menjadi milik saya bisa kelola luka ini gitu. Saya bisa masuk ke dalam pemulihan, menginisiasi, memulai perjalanan pemulihan itu gitu. Nah, di dalam perjalanan pemulihan, tidak bisa tidak, kita itu perlu melibatkan pribadi lain. Pertama, kita libatkan Tuhan, karena kita tahu sumber dari segalanya, sumber yang paling bisa memulihkan kita, our great counselor itu Allah sendiri gitu. Jadi kita mau libatkan Allah, tentunya kita mau libatkan Tuhan, dan kita libatkan seorang yang bisa kita percayai, misalnya pembimbing rohani atau seorang konselor, yang bisa kemudian bersama-sama dengan kita melihat kembali luka itu, kemudian kita masuk ke dalam sebuah perjalanan pemulihan bersama dengan counselor itu atau mentor tersebut ya, dan orang-orang yang kita bisa percayai untuk support kita ya, karena misalnya kita ketemu konselor atau mentor kita mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali, tapi kita juga butuh orang-orang yang bisa support kita untuk kita hadapi luka itu di dalam keseharian kita, hari kesehari gitu. Nah, saya percaya Tuhan itu pakai manusia kok gitu, pakai orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita gitu. Jadi kita masuk dalam journey pemulihan itu nggak sendirian ya, tapi bersama dengan Tuhan, bersama dengan orang-orang lainnya juga gitu. Jangan ragu-ragu sih untuk menghubungi seorang konselor gitu ya, atau hamba Tuhan yang bisa mengkonseling misalnya. Kemudian setelah itu ya kita dari situ kita akan bertumbuh ya. Saya tuh percaya bahwa ketidaksempurnaan kita, kekurangan kita sebagai seorang pribadi itu sebenarnya anugerah dari Tuhan, karena itu menyediakan sebuah ruang. Ya, Tuhan tuh kasih kita ruangan untuk kita tuh bertumbuh gitu. Coba bayangkan kalau kita tuh sudah bertumbuh sempurna ya, kita udah sempurna, nggak ada lagi ruang untuk kita bertumbuh gitu. Tuhan tuh anugerahkan ketidaksempurnaan itu sebagai ruang untuk kita bisa terus bertumbuh sebenarnya. Dan kalau ada luka, sebenarnya luka itu adalah ruang untuk kita mengalami pemulihan juga gitu. Dan ya perjalanan pemulihan itu meski rasanya nano-nano, manis, asin, asam, pahit gitu kan, tapi sebenarnya itu membuat kita itu ya lebih dewasa lagi gitu, dibandingkan kalau kita terus menutupi luka itu dan nggak mau berhadapan dengannya gitu. Kesediaan untuk berproses nano-nano itu ya, karena kan banyak orang juga yang nggak tahan untuk memproses itu, karena kan artinya kayak luka dibuka, dikasih alkohol, dikasih obat, nah itu kan sesuatu yang menyakitkan sebenarnya. Betul, sangat menyakitkan. Iya. Nah, kalau misalnya kita tinggal dengan orang tua yang memang toksik, ada nggak kemungkinan
nanti kita akan jadi orang tua yang sama seperti orang tua kita. Maksudnya kita jadi orang tua kepada anak kita ya. Kita akan melakukan apa yang sama seperti orang tua kita lakukan pada kita gitu. Sangat mungkin sayangnya. Jadi Iya, apa yang tanpa harus kita dilakukan? sadari. Karena itu pola ya, kalau kita sebenarnya telusuri, nanti kita akan menemukan bahwa kakek nenek kita yang adalah orang tua dari orang tua kita itu juga ada toksiknya ternyata gitu ya. Jadi ternyata orang tua kita pun adalah produk dari pola asuh yang kurang tepat, misalnya seperti itu, pola asuh yang tidak sehat, sehingga mereka taunya ya seperti itu gitu. Itu pola asuh yang benar tuh kayak gitu misalnya. Nah kemudian nurun lagi ke kita. Nah ya mau kita yang ya supaya nggak terulang, kita mesti menyadari dulu ya, tetap berangkatnya dari kesadaran bahwa ternyata aku di dalam keluargaku ada pola yang nggak sehat nih gitu. Nah ada pola yang nggak baik gitu. Pada waktu kita sadari, kita bisa memilah gitu ya, ini yang sehat, ini yang nggak sehat gitu misalnya. Kemudian setelah kita pilah, kita mau memilih, ya ini yang saya pilih untuk saya lanjutkan, ini yang saya pilih untuk tidak saya lanjutkan, misalnya seperti itu. Nah pola-pola entah nanti yang toksik macam-macam deh, pola dalam komunikasi misalnya ya, pada waktu ada konflik didiemin aja, besok selesai sendiri, tapi sebenarnya secara emosi itu distant, berjarak, nggak deket, karena nggak pernah bicara dari hati ke hati, misalnya seperti itu. Atau kalau ada konflik, malah adanya tuh saling menyerang misalnya gitu. Nah pola-pola yang seperti itu aja itu bisa jadi toksik dan bisa jadi kita lanjutkan ke generasi yang selanjutnya gitu. Nah makanya kita mesti sadari dulu, ini nih ada yang nggak sehat nih, ada yang nggak tepat misalnya gitu. Nah waktu sudah seperti itu ya kita pilah dan kita pilih untuk jalani yang meneruskan yang sehat dan nggak ngelanjutin lagi pola yang tidak sehat, walaupun itu tidak mudah. Karena saya aja sendiri dengan kesadaran yang seperti itu masih kadang-kadang waktu saya menasehati anak saya atau ngomelin gitu ya, loh kok kalimat ini kayaknya kalimat yang saya pernah dengar ya dari orang tua saya gitu. Jadi tanpa sadar memang ya kita pun nggak bisa secara sempurna sih pada akhirnya, tapi setidaknya dengan kesadaran dan kita memilah dan memilih dan memutuskan ya, itu kita bisa membentuk pola yang lebih sehat lah setidaknya gitu, walaupun pola asuh kita pun nggak akan bisa sempurna. Nah saya sih mau mungkin lebih mudahnya dengan yang LL ya, double L gitu. Yang pertama learn gitu ya, learn, kita mau belajar. Jadi kita mau belajar jadi orang tua itu kadang-kadang kita gini ya, kita pengen belajar supaya kita bisa nantinya misalnya sukses, kita bisa ngerti nih jalanin bisnis ini gimana, itu kita pikirkan. Padahal ya pekerjaan, karir itu bisa datang dan pergi, tapi anak itu menetap ya, itu jadi tanggung jawab kita yang tetap gitu loh. Kenapa kok kita nggak belajar gitu, kenapa kita nggak belajar seperti kita mempelajari bagaimana berkarir dengan baik misalnya. Jadi kita yang pertama kita mau learn supaya kita nggak ngulang pola yang tidak sehat itu. Kita mau learn, kita mau belajar. Sekarang kan ada banyak sekali tersedia yang bagus-bagus ya tentang parenting gitu. Nah kita mau pelajari dan dari berbagai macam itu kita ambil, kita coba. Tentu ada trial dan error, mana sih yang paling tepat untuk kita terapkan di keluarga kita gitu. Nah kemudian setelah kita learn, kita mau juga jadi orang tua yang pertama terus belajar, yang kedua mau look, melihat, memperhatikan gitu. Kalau ada sesuatu yang berbeda dengan anak kita, kita observasi apa yang berbeda, apa yang berubah. Kita mau memperhatikan dia. Kita bukan hanya mau ya udah dia bertumbuh ya udah gitu aja. Kita mau look, kita mau benar-benar pay attention, kita kasih dia perhatian kita lihat. Kita ada di situ bersama dengan mereka. Waktu main kita nggak sibuk sendiri dengan kerjaan kita, sembari kita ada di deket situ, tapi sebenarnya kita sibuk sendiri. Nggak, kita mau benar-benar
ada di situ, melihat dia, apa yang dia lakukan, mengamati dia gitu ya, memperhatikan dia, memberikan perhatian kita, pay attention gitu, kita mau look. Kemudian berikutnya look, dan kita mau listen gitu ya, kita mau mendengarkan without judgment. Kadang-kadang kita dengar kalimat dari anak kita, kita udah muncul penilaian-penilaian ya di dalam diri kita. Ih, kok ngomong gitu sih, misalnya ya anak saya ngomong, mama jahat, mama nakal gitu. Terus saya udah baper gitu ya, misalnya saya langsung marah ke dia tanpa mendengarkan dulu penjelasan dari dia, apa sih alasannya dia mengatakan saya jahat dan saya nakal misalnya gitu. Nah, saya mau listen dulu gitu sebagai orang tua, apa sih, kenapa nak kok mama nakal gitu, atau tadi mama ngapain sih gitu ya. Jadi kita mau tanya sehingga dia itu bercerita kepada kita, dan waktu dia bercerita kepada kita mau listen, kita benar-benar mau mendengarkan dia gitu. Pada waktu dia bercerita nih, dia cerita gitu ya, kita juga nggak mau misalnya oh ya gitu, tapi kita mau benar-benar look and listen gitu, perhatiin dia, kita mau dengerin dia dulu, kemudian kita tanggapi gitu ya. Nah, kalau kita punya keterampilan untuk learn, look, and listen, kita akan memulai pola yang lebih sehat gitu. Itu sih. Wah, learn, look, listen. Ya mungkin ini apakah bisa diterapkan bagi diri sendiri juga ya? Maksudnya kan mungkin teman-teman yang dengerin pada belum menikah nih, karena mungkin pikirin tentang parenting mungkin masih jauh. Tapi mungkin apakah bisa learn, maksudnya belajar juga, seperti yang tadi Anita bilang, kan kamu udah tahu nih, luka itu adalah milikmu, kamu bertanggung jawab untuk itu, dan kamu learn pola-pola baru bagi dirimu sendiri, melihat ke dalam dirimu sendiri dan dengarkan dirimu sendiri, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan. Mungkin bisa seperti itu juga kali ya, An ya? Bisa. Tentu bisa. Nah, karena seringkali ya kita karena seringkali kita silakan disambung. Karena seringkali juga kita itu menjadi anak yang jarang dilihat, jarang diperhatikan, dan jarang didengarkan. Kenapa tidak kita memberi diri kita sendiri hal-hal itu gitu. Kita mau belajar, kita mau melihat, memperhatikan, dan mendengarkan diri kita juga gitu. Iya, benar. Kalau memang orang tua kita nggak bisa memberikan itu ya, itu, dan beruntunglah kita juga kalau misalnya ada mentor atau counselor yang seperti Susan, yang sangat pastinya bersedia dengan segenap hati akan look and listen dan learn bersama-sama dengan kita gitu di dalam perjalanan kita gitu. It's a blessing. Iya. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan diketikkan di kolom komentar ya. Nah, An, nih misalnya orang tua udah jadi orang Kristen kan, apakah mungkin seorang Kristen itu masih bisa jadi orang tua yang toksik? Gimana ya? Apakah itu ada hubungannya kah atau gimana ya? Tetap aja ada ya, tetap dari entah Kristen atau non-believer yang di luar. Jadi saya pikir semua kita ya, siapapun kita gitu, tentu masih bisa aja jadi toksik gitu ya. Karena ya itu tadi, kita lahir sebagai seorang yang tidak sempurna gitu sebenarnya. Tapi pada waktu kita itu tumbuh di dalam keluarga yang pola asuhnya lebih sehat, sebenarnya kita akan lebih ya nantinya punya pola asuh yang lebih sehat gitu. Nah, makanya teman-teman yang single juga perhatikan pasangannya gitu ya, pada waktu kita mau misalnya memilih pasangan hidup jadi ke relasi lagi deh kita ya. Kalau mau kita bisa ke banyak hal. Iya benar. Kalau kita mau pilih pasangan hidup, bukan hanya kita itu melihat dia, mengenal dia, tapi kita juga mau melihat dan mengenal keluarganya, bagaimana dia berelasi di dalam keluarganya gitu ya. Nah, bagaimana kita mau tahu pola di keluarga kita, salah satunya juga bagaimana
orang tua kita berelasi satu dengan yang lain dan bagaimana orang tua kita berelasi dengan kita. Nah, itu kita lihat gitu pola relasinya. Kalau kita kesulitan melihat, gimana? Kesulitan menilai, konseling gitu ya. Konseling deh. Tugasku banyak. Nah, tapi bisa nggak ya ada yang mereka tinggal dengan orang tua yang toksik, tapi karena mungkin dari kecil udah kayak gitu kan, jadi mereka nggak sadar bahwa orang tuaku ternyata kayak gitu ya. Karena mereka merasa ya, karena dari kecil udah digituin kan, jadi mereka merasa ya kayak fine-fine aja. Inilah kehidupan keluarga yang ya normal bagi mereka gitu. Misalnya apa nih, San? Misalnya yang dituntut itu tadi gitu ya? Misalnya atau kayak yang aku pernah lihat juga ya, misalnya kayak anak ini nih dia lagi rajin belajar, terus habis itu mamanya bilang, alah kamu belajar pura-pura aja, nggak bakal bisa. Nah justru kata-kata yang seperti itu yang dilontarkan kepada anak. Nah menurut aku sih itu termasuk toksik ya, justru bukannya kayak di support, maksudnya dia mau berubah, mau coba belajar, tapi justru kayak direndahkan, dikecilkan. Tapi mungkin anak itu nggak sadar kali ya, dia sedang berada di dalam lingkungan orang tua yang toksik, ataukah gimana ya, dia punya sense gitu, kayaknya ini nggak benar nih. Atau dia lebih kayak nggak sadar, sampai orang lain mesti kasih tahu, kayaknya kamu tuh, orang tuamu itu kayak gini. Iya, bisa dua sih ya. Ada anak yang bisa sadar, kadang-kadang dia melihat misalnya orang tua lain atau melihat relasi-relasi di luar dia ketika dia mendapatkan penerimaan. Loh kok nggak pas ya, kok nggak sama dengan yang aku terima di rumah. Nah kemudian dia mulai menilai yang mana nih yang nggak tepat gitu ya. Mungkin aja yang di rumah aku terima nggak tepat, kok rasanya nggak nyaman, rasanya menjatuhkan aku. Bisa saja dia sadar. Atau yang kedua seperti yang Susan katakan tadi, dia nggak sadar ya, dia karena dari kecil kan sebenarnya anak taunya ya keluarga itu seperti ini, this is normal, ini yang normal, dia nggak tahu keluarga lain gitu. Dan kemudian dia menganggap ya ini wajar aja, aku dibilang misalnya diolok-olokin lah, dibodoh-bodohin atau apa, ini tuh wajar. Dan seringkali kan orang tua mengatakan ya, mama papa tuh ngomongnya keras supaya kamu, ini tuh untuk kebaikan kamu misalnya gitu. Nah kemudian dia berkata, nggak, ini tuh baik kok, justru ya ini tuh untuk kebaikan aku jadi termotivasi. Itu ada gitu. Dan karena anak kan juga ini ya, kalau orang tua dia itu nggak sempurna dan dia katakan pola asuhnya nggak sehat, itu kan juga sebenarnya seperti mengatakan bahwa dirinya berada dalam keluarga yang nggak sehat atau orang tua dia nggak sehat ya. Nah bisa jadi dia nggak rela mengakui hal itu gitu, mengakui bahwa keluargaku memang pola relasinya atau pola asuhnya tuh nggak sehat. Nah itu nggak rela buat dia, kayak ya nggak mau nggak mengakui itu tuh sama aja seperti mengakui bahwa diriku tuh buruk misalnya gitu ya, aku punya keluarga yang buruk misalnya gitu. Nah itu kemudian dia tidak mau, bukannya dengan sengaja, seringkali tidak disadari sih sebenarnya gitu, tanpa sadar dia mengatakan bahwa mama papaku emang keras tapi itu buat kebaikanku dan buktinya aku juga nggak apa-apa, aku bisa bertumbuh dengan baik misalnya gitu, padahal sebenarnya akan ada dampak-dampaknya gitu. Iya. Nah waktu kamu bilang kayak gitu, aku menyadari bahwa kadang ya jadi anak itu kan kayaknya sulit banget mau mengatakan bahwa orang tua kita buruk. Kayaknya kita jadi anak durhaka gitu kalau berani ngomong kayak gitu. Padahal mungkin di satu sisi ya kita perlu untuk mengakui itu, bahwa ya kita bukan dalam keluarga yang baik-baik saja gitu. Nah mungkin itu yang kadang sulit juga bagi kita sebagai anak. Seakan-akan kayak kita udah disgrace sebagai orang tua, kayak kita benar-benar mencemarkan nama baik keluarga. Nah mungkin itu satu tantangan juga bagi kita anak-anak yang dari latar belakang orang Asia ya. Iya betul, karena keluarga disanjung di atas segala-galanya kan gitu. Dan
kayaknya kalau kita udah ngomong orang tua kita jelek gitu ya, rasanya itu malu banget. Shame itu Iya, besar. Uh-uh. iya. Padahal sebenarnya nggak apa-apa, bukan kita mau menjelekkan orang tua kita kan, tapi kita mau melihat kenyataannya bahwa memang orang tua kita tidak sempurna gitu, dan kita pun mesti fair melihat dan mengakui bahwa sebagai anak pun kita juga tidak sempurna gitu. Mm-mm. Mm-mm. Dan mungkin orang tua juga ketika tahu bahwa anaknya ngomong, mereka akan merasa kayak tersinggung gitu, kayak wah, nama baiknya udah rusak gitu. Dan mungkin itu yang membuat akhirnya anak-anak jadi sulit untuk menyampaikan pendapat, isi hati, kekecewaan kepada orang tua ya. Iya, kadang-kadang juga yang terjadi sebaliknya loh, anak ini terus menyalahkan orang tuanya, terus mengatakan bahwa orang tuanya toksik gitu ya. Tapi dia sendiri akhirnya terpaku pada itu gitu. Terpaku pada ya orang tua aku toksik sih, aku jadinya begini. Nah, akhirnya jadi dia tidak mengambil tanggung jawab untuk masuk ke dalam jalan atau proses pemulihan itu ya gitu. Karena terus menyalahkan orang lain, terus menyalahkan orang tuanya gitu. Iya, iya. Jadi akhirnya dia sendiri juga nggak mengambil tanggung jawab itu ya untuk mulai membereskan dirinya. Karena aku ingat ada tulisan yang bilang kayak gini, bukan salah kita ketika orang tua memperlakukan kita jelek atau buruk, tapi salah kita ketika kita tidak mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi kita ketika kita udah tahu. Iya, wow, bagus sekali. Ya, thank you ya An untuk perbincangan kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman yang ngikutin nanti juga akan mereka ikutin di IGTV. Nah, semoga perbincangan kita malam hari ini tentang toxic parent boleh membukakan mata lah bagi setiap teman-teman yang dengerin ya. Mereka boleh tahu gimana sih sebenarnya toxic parent dan tanggung jawab seperti apa yang mereka harus punya, harus ambil ketika mereka memang hidup dalam kondisi lingkungan dan keluarga yang memang toksik seperti itu. Oke, ini apakah teman-teman ada yang kasih pertanyaan nggak ya? Saya nggak kelihatan. Saya kelihatan satu, mau saya yang bacakan, mau saya ya boleh. Aku nggak kelihatan di sini. Jadi gimana? C kalau menyadari orang tua toksik? Apa kita harus menyadarkan mereka atau tetap menghormati saja? Apakah kita sadarkan atau kita hormati biarkan gitu? Gimana mau menyadarkan ya? Jujur ya, sebagai seorang konselor aja, kalau klien itu nggak menyadari sendiri, kita nggak bisa loh menyuruh mereka sadar nggak bisa gitu. Jadi kita nggak bisa sih menjadi orang yang kemudian mau menyadarkan mereka ya. Justru kalau motivasi kita sejak awal mau menyadarkan, saya mau mengatakan ini supaya mereka sadar, nah itu justru pada akhirnya jadi kontraproduktif sih seringkali. Seringkali malah jadinya orang tua itu nggak merasa bahwa kita menghormati atau kita itu tulus kepada mereka, karena emang nggak tulus kan niatnya dari awal tuh mau menyadarkan mereka gitu. Sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah menerima dulu bahwa mereka pun juga sebenarnya produk dari pola asuh yang tidak sehat kok gitu. Sebenarnya mereka itu juga pernah ada di dalam posisi kita sebagai anak, dan mereka itu ya juga produk dari pola asuh yang tidak sehat itu, sama seperti kita gitu. Jadi berangkat dari kesamaan itu, semestinya kita justru mau berempati kepada mereka ya gitu. Coba menaruh posisi kita di sepatu mereka. Bahkan kadang-kadang ya mungkin mereka itu sudah melembut dibandingkan orang tua mereka dulu. Orang tua mereka dulu ngehajar mereka habis-habisan, misalnya kata-katanya pedes luar biasa, sangat mengecilkan, sangat menjatuhkan. Kemudian dengan kita mereka tidak terlalu, misalnya kadarnya ya kadang-kadang berkurang, kadang-kadang bisa jadi makin menjadi-jadi sih ya pola itu. Tapi
ya coba deh kita mau lihat bahwa mereka juga pernah ada di dalam posisi kita sebagai anak gitu, dari orang tua yang juga tidak sempurna. Nah, kita mau berempati kepada mereka dan kita mau menerima mereka dulu gitu, bahwa iya ya, mereka tuh orang tua yang nggak sempurna gitu. Nah, saya terima mereka mau orang tua saya gitu, yang Tuhan percayakan untuk mengasuh saya gitu. Dan kita mau ampuni. Ada buku yang bagus banget, Forgiving Our Parents, Forgiving Ourselves ya. Nah, buku itu juga salah satu buku yang baik sekali kalau kita mau membaca. Sebenarnya pada waktu kita mengampuni orang tua kita, nah itu ada perjalanan pemulihan yang juga terjadi dalam diri kita gitu. Dan ya jadi apakah kita mau menyadarkan? Intinya enggak, kita mau memulai dengan ketulusan ya, kita menerima mereka, kita mau berempati kepada mereka gitu. Terima mereka, emang mereka orang tua saya, emang saya udah lahir di keluarga ini gitu. Nah, tapi nggak berhenti sampai di situ kan kita, tapi apa yang saya bisa lakukan di dalam porsi saya, bagian saya, apa yang bisa saya lakukan. Jadi kita bukan mau reaktif, tapi kita mau proaktif gitu. Ya, reaktif kalau orang marah, melakukan kesalahan, kita bales marah langsung, kita bales reaktif aja gitu, kita refleks gitu ya, kita bales langsung. Tapi kalau proaktif, kita bisa berpikir dulu, mencerna apa yang sebenarnya masalahnya di mana, sebenarnya apa yang saya alami, sebenarnya apa yang terjadi di rumah ini, lalu kita mau mengambil tindakan gitu, mau memilih mau melakukan apa gitu. Nah, seperti itu. Walaupun mungkin sulit ya untuk menerima, tapi bukan berarti nggak mungkin ya. Iya, bukan sulit sih, San. Sulit. Iya. Dan mungkin ada satu hal yang bisa teman tadi yang bertanya mungkin bisa lakukan adalah ya kamu berdoa. Walaupun berdoa itu kedengaran kayak jawaban yang klise ya, tapi benar-benar ketika kamu berdoa, saya yakin Roh Kudus juga mengubahkan. Karena kan kesadaran itu munculnya bukan dari kita. Kalau dia mau nyadarin, wah itu bakal capek sendiri. Kesadaran itu pasti datangnya dari Roh Kudus juga. Dan dia yang akan menerangi, membukakan apa yang kita nggak pernah kepikiran. Nah, itu yang dia akan singkapkan gitu. Jadi saya percaya bahwa kekuatan doa itu pasti luar biasa. Jadi selain menerima, mungkin ya doakan juga ya, An ya, bagi orang tua yang memang toksik. Iya, betul. Karena yang punya hatinya manusia, yang bisa mengubahkan hati manusia itu kan Roh Kudus gitu. Jadi ya bukan kita, bukan kita. Bahkan bukan konselornya, nggak bisa konselornya panggil ibu bapak berubah, ibu bapak toksik, nggak bisa. Justru kena gampar. Saya kan toksik. Jadi toksik. An, kamu ada closing statement bagi kita semua? Iya, entah kita di posisi anak, entah kita di posisi orang tua, perlu bagi kita untuk true to ourselves ya, and true to others gitu. Pada waktu kita jujur melihat diri kita dan jujur menyatakan diri kita kepada orang lain, ketidaksempurnaan kita, kita tunjukkan. Nanti kalau kita sebagai orang tua, kita juga menunjukkan, mengakui ketidaksempurnaan kita di hadapan anak kita. Sebagai anak, kita juga mau mengakui bahwa saya nggak sempurna, ini ketidaksempurnaan, ini kekurangan saya di hadapan orang tua, di hadapan orang lain. Makin kita true to ourselves, true to others, makin kita jadi pribadi yang sehat, makin nantinya kita akan punya relasi yang sehat juga di dalam keluarga kita. Ya. Semakin kita true to ourselves, true to others, kita akan semakin sehat. Ya. Terima kasih. And true to God ya. Ya. Itu yang terpenting dan yang paling utama ya. Betul, jujur kepada Allah juga gitu. Walaupun Allah tahu segala sesuatu tentang diri kita, tapi kita perlu kitanya sendiri jujur membuka kepada Allah gitu.
Thank you ya An, sekali lagi untuk apa yang sudah disampaikan hari ini. Semoga teman-teman yang mengikuti dari awal sampai akhir maupun yang ada di IGTV boleh dapatkan berkat dari apa yang jadi pemaparan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi, thank you banyak An.